Terpujilah Tuhan, Bapak Ibu dan saudara yang dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur karena Tuhan mengasihi kita, menghadirkan berkat-berkat dan segala hal yang baik di hari yang baru, di kesempatan yang baru yang Tuhan anugerahkan untuk kita jalani hari ini. Kita akan kembali bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan adalah penuntun, sumber kekuatan dan nutrisi iman kita. Di salah satu dinding rumah di depan kamar mandi, di tempat kami tinggal adalah dinding rumah yang memberi kenangan khusus buat saya secara pribadi dan juga istri. Karena di situ ada garis-garis yang kami pakai untuk mengukur anak-anak kira-kira mereka bertumbuh seperti apa. Ada goresan-goresan yang dituangkan atau dibuat sekitar 3 tahun lalu, 2 tahun lalu, 1 tahun lalu, dan beberapa bulan yang lalu. Dari situ kami bisa melihat bagaimana anak-anak bertumbuh. Mereka tambah tinggi, mereka tambah besar, mereka tambah kuat. Dan Bapak, Ibu, dan saudara semua yang terkasih dalam Tuhan, tahukah kita bahwa pertumbuhan adalah salah satu ciri dari sebuah kehidupan. Semua yang hidup, salah satu cirinya adalah dia bertumbuh, dia berkembang. Bahkan kalau kita bicara tentang pertumbuhan atau perkembangan, digunakan juga untuk menjelaskan bahwa sesuatu yang tidak hanya diam saja, tidak hanya stagnan, tapi ada pencapaian-pencapaian dan progres tertentu. Misalnya kota yang berkembang, kota yang bertumbuh, perusahaan yang berkembang, perusahaan yang bertumbuh, lalu kemudian ekonomi yang berkembang dan bertumbuh dan lain sebagainya. Dan biasanya istilah berkembang atau bertumbuh selalu punya makna atau konotasi yang positif. Bagaimana dengan iman kita? Apakah iman kita sedang bertumbuh? Kalau kekristenan kita adalah kekristenan yang hidup, tentu saja saya yakini salah satu corak atau cirinya adalah iman itu harus bertumbuh. Firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah Efesus pasal 4 ayat 11-13 yang berbicara tentang prinsip ini. Demikian firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Firman Tuhan ini mengajarkan tentang satu prinsip penting bahwa setiap orang percaya, dia diharapkan dan didorong supaya mengalami pertumbuhan iman. Iman yang bertumbuh, sekali lagi, adalah iman yang sehat, iman yang hidup. Berarti ketika kita sedang bertumbuh dalam iman, kita semakin kuat layaknya pertumbuhan fisik kita. Kemudian ketika iman kita sedang bertumbuh, kita semakin dewasa juga. Kita punya vitalitas iman yang semakin kuat, kita punya kapasitas iman yang semakin kuat, tetapi juga kita punya durabilitas atau daya tahan yang semakin kuat. Iman yang bertumbuh semakin dewasa membuat kita berpikir lebih dewasa lagi, tidak seperti kanak-kanak lagi. Kita mampu membedakan yang benar dan yang salah, mampu membuat pilihan-pilihan yang tepat. Iman yang bertumbuh semakin dewasa membuat kita punya daya tahan. Ketika ada pencobaan, ada masalah, ada godaan, iman yang bertumbuh yang semakin dewasa itu mampu menghadapi pencobaan dan tidak mudah jatuh di dalam dosa atau tidak mudah tergelincir di dalam pencobaan-pencobaan tersebut. Iman yang bertumbuh, sekali lagi, adalah ciri atau corak kehidupan iman yang sehat, kehidupan spiritualitas yang sehat. Mari kita berusaha supaya iman kita bertumbuh di dalam Kristus Tuhan kita. Karena iman yang sehat itu secara natural akan bertumbuh. Prinsip-prinsip berikutnya dari teks selanjutnya, dari Efesus pasal 4 akan kita renungkan di perenungan-perenungan sesudah ini. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk terus bertumbuh dan menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan yang kami nikmati di hari yang baru ini. Biarlah berkat dan anugerah-Mu menyertai dan menolong kami dalam setiap medan juang dan pelayanan kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.